terkait dengan Board of Peace ini juga seperti itu. Jadi Trump mengatakan bahwa ini ada 20 poin proposal untuk perdamaian di Gaza. Nah, waktu saya baca, bagus. Saya juga setuju. Oh, ini bagus nih. Kok tiba-tiba kan ada penandatangan piagam dari Board of Peace. Apa ini memang sudah disiapkan sejak lama? Ternyata kayaknya dibajak juga forum itu oleh Trump gitu kan. Di UN Charter itu kan ada prinsip sovereign equality of states. Kan itu tidak boleh seharusnya dikuasai oleh satu orang lagi, bisa pribadi dan satu kepala negara. Apakah ini jelas pelanggaran pada UN Charter atau hukum internasional dan bagaimana? Waduh, saya bilang kok ini beda. Belum lagi nanti kita lihat nih, chairman itu waduh perannya sangat luar biasa. Kalau kita di Dewan Keamanan PBB itu ada negara bukan orang yang punya hak veto. 5 negara. Ini cuman satu orang yang menduduki sebagai chairman yang punya hak veto. Kalau hukum internasional ini kan selalu bergantung pada negosiasi politik internasional, apalagi ada negara-negara superpower, ada hak veto. Is international law gitu kan? Apakah itu internasional, itu hukum? Hukum. Gitu. Saya mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tegas mengutuk Israel. Karena perang ini dimulai oleh serangan dari Israel. Dalam konteks seperti ini, saya mengatakan bahwa apa alasannya Israel menyerang Iran? Halo teman-teman, senang sekali, saya merasa terhormat sekali bisa kali ini diskusi dengan ini panutan saya juga nih, Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Apa kabar Richard? Sehat kabar ya? Baik Prof, apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang nih. Terima kasih banyak. Studio saya. Ini keren banget nih, saya udah sering lihat kuliahnya Prof di Instagram, juga masih edukasi, dan sekarang bisa terhormat sekalian bisa take di sini Prof. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Prof. Prof, ini pertanyaan awal Prof. Jadi Prof kan dosen di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, bidang hukum internasional, kemudian juga bisa mencapai guru besar di usia yang relatif muda. Pertanyaannya sederhana Prof, kenapa Prof akhirnya memilih akhirnya menekuni sebagai profesi dosen, dan pilihan itu dipengaruhi oleh apa, dan mungkin ada hal-hal tertentu yang orang belum tahu Prof, kenapa akhirnya memilih jadi dosen? Ya, kalau jadi dosen sih sebenarnya baru belakangan ya, pada waktu saya sudah kuliah di Fakultas Hukum UI. Karena awalnya saya itu sejak SMP ingin menjadi seorang diplomat. Nah, tadinya mau belajar hubungan internasional, tapi di tengah-tengah ya saya bilang, kamu kalau misalnya belajar hubungan internasional jadi diplomat, kurang keren katanya. Kok nggak keren gimana Pak? Gitu. Iya, soalnya nanti kalau ketemu sama diplomat dari negara lain, ketika kita berargumentasi, dia tuh nanti pakai basis hukum. Nah, kalau kamu hubungan internasional, takutnya basis hukum kamu kurang kuat. Jadi Pak, belajar hukum katanya. Nah, pada waktu itu ayah saya itu ditempatkan di UN, perwakilan Indonesia di UN, PTRI ya, Perutusan Tetap Republik Indonesia di PBB. Nah, karena saya di New York dan kalau malam itu ada film seri, itu biasanya masalah-masalah hukum. Nah, saya paling suka tuh duduk situ nonton gitu. Jadi di situ mulai ketertarikan saya kepada masalah hukum, dan kemudian ingin jadi diplomat. Nah, akhirnya pulang ke Indonesia, terus kemudian masuk di FAUI, masih kepingin jadi diplomat. Tahun pertama, tahun kedua. Nah, pada waktu tahun kedua ini, saya sering diminta oleh para senior saya, teman saya, untuk kasih tentir. Ya, jadi kan biasa tuh, menghadapi ujian, nanti dimintalah kita disuruh tentir. Intinya gimana sih supaya kita lebih mudah memahami gitu kan. Nah, dari situ saya sering diminta. Jadi nggak hanya teman-teman saya, nggak hanya junior gitu, tapi juga para senior yang sudah berkali-kali jadi veteran gitu, nggak lulus-lulus. Nah, dari situ terus kemudian saya kok jadi suka mengajar gitu.
Satu itu, dan kedua pada waktu saya dapat tugas, kan biasa kita dikasih tugas suruh buat makalah. Itu saya serius sekali membuat makalah itu, jadi buat risetnya gitu ya. Sampai cari sana, cari sini. Karena apa ya, semacam curiosity ya, keingintahuan itu. Kalau buat riset kan pasti ada ingin tahunya. Itu harus terpuaskan dengan ya baca buku, cari referensi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pada waktu saya mau lulus itu saya tetapkan, udahlah saya kayaknya lebih suka menjadi dosen ya, ketimbang harus masuk ke Kementerian Luar Negeri. Dan ayah saya malah seneng. Iya. Saya bilang, ini bapak nih aneh. Iya. Ya alasannya waktu itu bilang gini, ya soalnya gini katanya. Kalau kamu nanti jelek, kamu akan dibandingkan sama saya. Bapaknya pinter kok anaknya kayak begini. Tapi kalau kamu bagus, nanti dibilang, ya pantas ordal katanya, orang dalam gitu kan. Tapi saya baru tahu setelah umur kayak begini ini, kenapa ayah saya mencegah saya untuk masuk di Kemlu, karena mungkin dulu ayah saya itu galak sama anak buahnya. Jadi kan takutnya anak buahnya jadi pimpinan, nah saya jadi anak buah, nanti saya digencet. Tapi enggak lah. Tapi alhamdulillah lah, menurut saya menemukan passion sejak awal gitu ya, bahwa saya ingin menjadi dosen, dan sejak saat itu saya tekad sudah bulat. Ya, walaupun saya katakan, saya kalau menjadi dosen, saya nggak boleh kering-kering aja. Jadi makanya saya waktu itu pernah magang di tempatnya Pak Kaligis. Terus kemudian pernah jadi lawyer di kantor Lubis Gani Surowijoyo gitu kan. Nah dari situ saya dapat pengalaman, supaya dalam hati saya mungkin nggak akan teruskan profesi sebagai lawyer, tapi dari profesi lawyer ini saya bisa mendapat banyak pengalaman yang ketika saya nanti mengajar, saya itu bisa menjelaskan dengan konteksnya itu seperti apa ke mahasiswa, gitu. Apakah karena tadi ada cita-cita ingin jadi diplomat, dan kemudian ayah kan adalah diplomat juga, diplomat senior, sehingga memilihnya hukum internasional, Prof? Bukan hukum yang lain? Betul. Jadi memang itulah persiapan karena mau jadi diplomat itu. Jadi saya ngambil hukum internasional publik. Walaupun ayah saya waktu itu bilang sama saya, udahlah kamu nggak usah ngambil internasional publik gitu ya. Udah mulai dorong saya untuk nggak usah jadi diplomat, tapi itu jadi lawyer. Nah, waktu itu saya diceritain sama ayah saya, itu ya ada lawyer namanya Nono Makarim. Nono Makarim. Oh, kalau dia tanda tangan, sekali tanda tangan $1.000 tuh katanya. Karena ada kasus waktu itu di Singapura, ayah saya ditempatkan di Singapura. Nah, jadi dia bisa cerita kayak begitu. Wah, bagus juga. Maka waktu saya dulu di S1, sebenarnya pelajaran-pelajaran hukum perdata internasional gitu ya, itu saya dapat bagus. Saya masih ingat waktu itu Prof Gotama, Sudargo Gotama, sampai pernah bilang sama saya, kamu mau jadi asisten saya enggak gitu kan. Padahal saya sudah diminta juga sama Profesor Jenderal Siddiq Suraputra, yang dia ini kan bertanggung jawab untuk internasional publik. Dan saya waktu itu, ya udah internasional publik. Jadi waktu itu ada dua beliau yang mengajak saya. Sebenarnya ada satu lagi, namanya Prof Hamid Atamimi. Nah beliau ini lama di sekretariat kabinet, terakhir tuh menjadi, kalau saya nggak salah, wakil sekretaris kabinet. Dan beliau profesor mengajar perundang-undangan. Nah jadi saya waktu itu suka, sampai saya buat kuliahnya itu saya tulis, terus kemudian saya tambahin dengan berbagai materi yang lain gitu ya, terus kayak jadi diktat ya. Nah diktat ini dipakai sama teman-teman, bahkan salah satu asisten Prof Hamid, Pak Lambok. Nah Pak Lambok ini kan terkenal juga nih, beliau pernah jadi seskap segala. Beliau bilang katanya, ini saya nih dari Hikmahanto ini dulu dapat itu yang namanya diktatnya, itu bagus itu. Senang juga ya. Baik Prof. Kemudian internasional publik ini kan lanjut sampai ke Jepang dan ke Inggris. Betul. Prof, ya? Bisa diceritain terkait dengan risetnya dan kenapa memilih dua negara itu untuk studi lanjut? Ya pertama ya, kalau risetnya saya waktu skripsi itu berkaitan dengan hukum angkasa. Jadi hukum internasional, hukum angkasa, dan karena pada waktu itu saya diproyeksikan oleh dosen hukum udara dan hukum angkasa, almarhum Pak Suwardi, itu menjadi pengganti beliau. Jadi saya selain hukum internasional,
kita harus ada nih spesialisasinya. Saya ngambil hukum angkasa. Nah, jadi waktu S1 saya hukum angkasa, terus pada waktu saya ke Jepang hukum angkasa juga. Tapi pada waktu S3 agak berubah. Saya buat riset waktu di Jepang hukum angkasa, tapi di samping hukum angkasa, saya punya ketertarikan pada masalah pertahanan Jepang. Nah, maka pada waktu saya ngambil S3, itulah yang jadi topik riset saya, masalah pertahanan negara. Nah, jadi itu saya agak belok, terus kemudian ya mau nggak mau harus banyak belajar tentang hubungan internasional, masalah isu-isu security dan lain sebagainya. Terus untuk bisa sampai membuat disertasi di bidang hukum internasional yang mengambil topik mengenai masalah pertahanan negara. Nah, kalau pergi ke luar negeri itu, saya sih kepengennya waktu itu ke Amerika, terus terang. Ya, tapi ayah saya bilang gini, waktu saya apply ke salah satu universitas di Amerika, terus saya bilang sama ayah saya, Pak, saya udah terima nih, Pak. Saya bilang gini, Hek, katanya, Bapak ini harus adil sama anak-anak. Anak Bapak ini ada 6. Jadi kalau 6 ini Bapak punya tekad S1 semua. Kalau kamu mau S2 cari sendiri. Nah, jadi kamu harus cari sendiri. Nah, ya sudah, waktu itu saya cari beasiswa. Ada waktu itu saya apply untuk Fulbright. Nah, waktu saya apply Fulbright, pas wawancara rame dengan salah satu pengujinya, kebetulan orang Indonesia. Nah, mungkin karena rame itu terus akhirnya saya nggak dikasih lah beasiswa itu. Ya, apalagi waktu itu kompetitif sekali. Ramenya tuh gara-gara ini aja pertanyaan, ngapain kamu belajar ke Amerika hukum angkasa? Emangnya Indonesia kita udah sampai suatu tahap yang canggih bener sampai gini-gini kita membutuhkan. Nah, saya bilang oh iya begini-begini, tapi beliau bilang enggak, masih belum kayak gitu. Jadi rame di situ. Akhirnya saya nggak dapat. Tapi waktu itu saya terus berusaha. Pokoknya saya dalam hati saya harus pergi ke luar negeri. Dan itu bukan maksudnya supaya keren-kerenan, tapi saya pada waktu itu mengatakan karena di luar negeri itu perpustakaannya pasti lengkap. Di universitas-universitas yang baik pasti perpustakaan lengkap. Dan dari situ saya bisa menimba ilmu. Karena kalau saya cuma mendengar dari dosen, itu berapa sih pengetahuan yang saya dapatkan, gitu. Nah, oleh karena itu saya bertekad pokoknya harus ke luar negeri. Nah, kebetulan di UI ada kerjasama sama sebuah universitas di Jepang, Keio University. Nah, dari situ saya lihat, wah ini bagus juga nih. Cuman masalahnya satu, lama. Karena 1 tahun belajar bahasa Jepang, 2 tahun harus ngambil program masternya. Jadi nggak kayak di Amerika bisa ya 9 bulan udah bisa selesai. Tapi kalau di Jepang nih sampai 3 tahun. Waduh, saya mikir juga nih, lama kayak gini gimana nih? Tapi waktu itu karena saya bilang, karena saya harus keluar negeri dan ini kesempatan yang paling dekat dengan saya bisa keluar negeri untuk sekolah, ya udah saya ambil aja. Dan saya berpikir pasti ada sesuatu yang bagus lah ya. Kenapa saya milih ke Jepang itu? Udah, akhirnya saya ke Jepang, benar 3 tahun di sana. Tapi ya benar 1 tahun memang belajar bahasa. Tapi selain belajar bahasa, kita di perpustakaan. Perpustakaan saya belajar tentang misalnya masalah hukum di Jepang seperti apa. Karena saya berpikir kalau siapa tahu di Indonesia pulang nanti ditanya-tanya gitu ya. Walaupun saya nggak license, tapi kan paling nggak bisa memberikan indikasi seperti apa. Lalu kemudian pendidikan hukum di Jepang kayak apa. Nah, terus kemudian masalah pertahanan Jepang itu yang terus kemudian memunculkan ketertarikan saya mau menulis tentang hukum yang berkaitan dengan pertahanan. Nah, jadi seperti itu, selesai dari Jepang, saya langsung ngelamar di 2 universitas, satu di Amerika, nah satu lagi di Nottingham. Nah, waktu itu saya ngambil Nottingham itu karena ada profesor DJ Harris yang buku hukum internasional ada Cases and Materials on International Law itu beliau yang buat tuh, Profesor DJ Harris. Waktu saya lihat Nottingham, wah saya pikir nih orang nih hebat juga nih, gitu kan. Langsung saya berpikir kalau S3 nih, kita jangan pergi ke universitasnya, tapi kemana ada profesor yang sangat menguasai bidangnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena
dari pengalaman saya di Jepang, perpustakaan, profesor itu nggak punya kayak saya nih punya perpustakaan ya, buku-buku saya tentang hukum internasional macam-macam. Dia nggak punya. Lalu dari mana dia bacaannya itu? Ya dari perpustakaan. Jadi dia akan minta ke librariannya, ya pustakawannya untuk beli buku ini, buku ini, buku ini. Nanti dia beli, dia baca. Nah kalau kita sebagai katakanlah murid dari beliau, kalau kita mau jago seperti beliau, ya udah baca aja buku-buku yang berkaitan dengan karena itu pasti pesanan dari si profesor ini dan yang dibaca sama profesor ini. Nah jadi pada waktu itu saya berpikir kenapa Nottingham? Ada yang bilang kenapa nggak ke Oxford? Kenapa nggak ke Cambridge gitu kan? Tapi karena waktu itu ada nama Profesor DJ Harris itu. Udah akhirnya saya di sana dan diterima. Nah, diterima cuman masalah satu, nggak ada beasiswa. Jadi pulang. Pas saya pulang, saya baca koran Kompas. Saya ingat, saya lihat di situ ada berita Duta Besar Inggris menyambut kembali para mahasiswa yang baru pulang dari Inggris untuk S2 dan lain sebagainya. Saya bilang ada nih chevening award gitu ya, beasiswa chevening. Mudah. Jadi langsung saya buat surat ke Duta Besar Inggris. Karena kalau saya tanya ayah saya pasti kan jawabannya sama gitu kan, nggak ada duitnya. Saya waktu itu nekat juga. Tapi ngapain saya harus malu atau apa? Saya kan bukan siapa-siapa. Ya kan? Saya bilang aja, saya Hikmahanto Juwana, saya dosen di UI, saya sudah diterima di University of Nottingham, tapi saya belum nggak punya beasiswa. Bahkan sampai saya deferred, saya mundurin 1 tahun. Udah saya kirim. 2 minggu nggak ada jawaban. Saya pikir ya udahlah pasti nggak dijawab, orang tidak sesuai dengan prosedur. Saya pikir. Setelah itu ada jawaban. Jawabannya kamu datang ke waktu itu British Council, masih ada di Wijaya Center untuk diinterview. Kaget juga saya. Senang juga saya. Ya udah. Nah, saya datang. Saya masih ingat interviewernya cuma satu, orang Skotlandia gitu ya. Kalau nggak Skotlandia, Irlandia lah. Pokoknya yang bahasa Inggrisnya tapi agak susah kita pahami kan. Udah. Di situ saya ditanya-tanya kan, nama kamu siapa? Ini gini-gini. Udah. Pas awal-awal baru tanya, tiba-tiba dia bilang gini, sebentar, file kamu mana? Kok nggak ada? Cari-cari kan. Terus saya tanya, file apa? File kamu, CV kamu, transkrip ini macam-macam. Saya bilang, enggak, saya nggak pernah diminta. Terus dia bilang gini, saya ingat, kamu yang kirim surat ke duta besar saya ya kan. Dimarahin saya kan. Dimarahin, ngapain kamu kirim-kirim duta besar? Nah, saya balik lagi marah kan. Saya bilang, saya nothing tulus, saya kan cuma kirim surat. Kalau misalnya ditanggapi oke, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada prosedur tertentu yang harus saya jalani ya kan saya jalani. Udah itu terus beliau bilang, udah sekarang kita masuk aja interview. Ya oke. Ditanya, kamu nulis apa nanti? Saya mau ngambil MPhil karena waktu itu nggak bisa langsung doktor, jadi master. MPhil, kenapa MPhil? Karena saya sudah dapat master di Jepang, jadi saya mau buat riset gitu gini-gini. Nantinya kalau bisa nanti doktor. Oke. Apa yang kamu mau tulis? Masalah pertahanan, gini. Terus topiknya apa? Pertahanan tapi pertahanan Jepang. Marah lagi dia kan? Ngapain pertahanan Jepang? Kamu ke Inggris katanya begini. Gitu. Saya marah lagi kan? Ya tapi kan saya bilang, masalah ini menjadi masalah yang sangat penting. Nggak hanya untuk case tadinya sih Jepang, tapi kan juga di Inggris gimana? Karena nggak ada yang buat riset ini. Di Indonesia seperti apa nanti? Kamu nih mau jadi apa sih kamu kayak begini-begini gitu kan. Langsung aja saya gas aja. Saya mau menjadi Menteri Pertahanan. Akhirnya rame kan gitu kan. Rame. Terus saya pulang ketemu ayah saya. Gimana katanya? Saya terus teringat kan pada waktu saya mau dapat beasiswa Fulbright. Saya bilang, Pak, saya tuh tadi sama interviewernya, sama pengujinya saya debat, Pak. Kayaknya nggak mungkin nggak dapat, Pak. Oh gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Nanti kamu coba lagi yang lain. Baik, Pak. Udah. Tapi nggak lama kemudian, 2-3 minggu setelah itu dipanggil. Ternyata Pak, saya dapat. Di situ saya ngelihat ya. Interviewer itu, kalau orang Indonesia, kalau kita diuji dan nggak satu pandangan, selesai urusan kita. Tapi kalau orang lain, orang Barat gitu ya, mereka boleh marah sama kita, tapi mereka menghargai. Yang penting apa?
Yang penting ada argumentasi yang oh iya nih, dan orang ini pantas. Maka itu berdampak juga pada saya saat sekarang ini kalau jadi dosen. Saya kalau sama mahasiswa S2 atau S3 gitu, bahkan juga S1, mereka boleh beda pandangan sama saya, tapi saya akan kejar terus. Kenapa kamu punya pandangan seperti itu? Bukan untuk merubah dia sama pandangannya sama saya, tapi argumentasi yang melandasi itu apa? Dan akan saya hargai. Maka orang bingung kadang-kadang. Saya sama Prof. Hik ini dibantai. Pertanyaan udah gila-gilaan. Tapi saya dinyatakan lulus, bahkan nilai saya bagus. Yang mereka tidak tahu adalah cara saya memberi penilaian itu bukan karena sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi kalau kamu punya pendapat, bangun pendapat itu berdasarkan argumentasi seperti apa. Nah itu. Itu penting sekali, Prof. Saya mau masuk situ sedikit, Prof. Soal membangun kebiasaan itu kan menurut saya ada gabungan antara berpikir kritis, kemudian keberanian dia untuk menyampaikan pendapat, tapi juga secara objektif dia bisa jelaskan logika, itu penting sekali. Nah, bagaimana Prof melihat ini dan dalam konteks mahasiswa saat ini? Dan juga bisa karena Prof udah banyak menjadi ahli dan melihatlah kasus-kasus di Indonesia. Gimana Prof melihat ini kualitas dikaitkan dengan kualitas mahasiswa kita, Prof? Berpikir kritis, critical thinkingnya kuat, kemudian juga bisa menyampaikan argumentasinya dengan benar, juga berani. Gitu. Nah ini yang harus saya katakan ya. Di Indonesia ini kurang. Dan mohon maaf, dosen juga nggak mendorong. Dosen itu justru mahasiswa diharapkan menjawab sesuai dengan apa yang ada di textbooknya dia, betul. Apa yang ada di pikiran beliau gitu ya. Titik komanya juga kalau bisa juga harus cocok kan gitu kan. Saya katakan ya harusnya nggak kayak begitu. Ya, saya justru akan menghargai kalau misalnya ada mahasiswa yang punya pemikiran berbeda, ya kan. Tapi yang penting bukan pemikirannya sebenarnya, bukan statementnya dia, tetapi bagaimana dia sampai ke situ. Argumentasinya tuh gimana? Karena itu yang terjadi pada diri saya. Ketika saya misalnya menulis banyak artikel gitu ya, terus kemudian saya dimintai pendapat gitu ya, orang banyak mengatakan sama saya bahwa kok kamu cara pandangnya nggak mainstream gitu kan, beda gitu ya. Nah justru disitulah nilai saya menurut saya gitu ya. Saya mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda. Yang penting bagi saya adalah saya harus buat riset dan membangun argumentasi itu berdasarkan riset yang saya buat. Dan ini bagi saya yang belajar hukum itu senang. Karena apa? Kita orang hukum selalu dibiasakan sebenarnya untuk berpikir satu fakta harus bisa kita lihat dari dua perspektif yang berbeda. Ya, saya kalau mengajar PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, saya tanya nih sama mereka, Pangeran Diponegoro, pahlawan atau pemberontak? Pasti jawabnya pahlawan semua. Ya kan? Ada juga sih yang bilang pemberontak gitu kan. Tapi saya bilang, gini, harusnya waktu saya tanya itu, kamu tanya dulu sama saya. Tanya apa bro? Tanya surat kuasa dari mana? Karena kalau surat kuasa dari pemerintah Belanda kan pasti pemberontak. Betul. Tapi kalau misalnya dari pemerintahnya pasti pahlawan. Nah, tinggal kalau di pengadilan itu bagaimana kita meyakinkan hakim berdasarkan argumentasi yang kita bangun. Betul. 3 hal aja yang penting. Faktanya gimana? Buktinya apa? Dan pasal yang kita gunakan. Nah, itu yang seharusnya ya para mahasiswa hukum melakukan hal itu. Dan para dosen harusnya mengapresiasi. Betul. Sepanjang faktanya, ceritanya begini, terus ini bukti-buktinya kayak begini, dan ini loh ketentuan yang digunakan, ya pasti. Ya kan? Ini kan urusan nanti hakim memutus mana yang paling meyakinkan. Betul. Tapi bagi kita harusnya membangun cara berpikir seperti itu jadi penting. Iya bro. Ini saya akan kaitkan dengan tadi ya soal critical thinking dan argumentasi yang mereka bisa bangun, sekaligus juga bisa memaparkan secara logis pendapat mereka tadi. Itu kan juga adalah soal kemampuan literasi ya, kemampuan
dia menginternalisasi informasi yang dia dapat. Salah satunya kan yang kita semua tahu kan adalah dengan membaca, bro. Betul. Dan saya merasa ini secara umum kita melihat datanya bahwa literasi kita declining. Bahkan banyak nih yang viral-viral di media sosial sekarang usia-usia SMP, SMA kadang-kadang nggak ngerti pengetahuan-pengetahuan umum karena mereka udah jarang sekali untuk mendapatkan informasi lewat bahan bacaan yang cukup panjang atau yang bisa diverifikasi misalnya lewat buku atau artikel. Yang lebih sering kan sekarang lewat TikTok segala macam. Yeah. Nah, gimana Prof melihat kondisi literasi yang seperti ini dan dikaitkan dengan juga lagi-lagi ke Fakultas Hukum yang juga sebenarnya tantangan juga karena mahasiswa hukum juga sekarang dikasih bahan apalagi untuk bahan kuliah yang cukup panjang juga agak tidak mau membaca dengan tekun gitu. Yeah. Gitu. Memprihatinkan. Yeah. Saya sih menganggap memprihatinkan. Yeah. Apalagi kalau misalnya mereka itu adalah mahasiswa hukum. Iya. Ya kan? Tujuh. Bacaannya cuma sedikit. Saya selalu bilang ya, ketika saya sekolah di luar negeri lah, belajar pendidikan hukum di sana gitu ya, saya lihat kalau orang kedokteran, fakultas kedokteran, itu bacaannya banyak. Yeah. Kemudian dia belajar dari praktek di rumah sakit. Nah sementara kalau kita di Indonesia, orang mau belajar hukum karena apa? Hafalan. Pakai 2 buku taruh belakang sini udah beres gitu kan. Yeah. Nah saya alhamdulillah karena terekspos pada waktu masih SMP di New York gitu ya. Yeah. Dan kita dipaksa untuk membaca gitu ya. Saya katakan kalau di bidang hukum justru kekuatan kita. Kalau kedokteran kan dipraktek di rumah sakit. Justru kita membaca di perpustakaan. Okay. Maka kalau misalnya di luar negeri itu, law school itu, fakultas-fakultas hukum, itu investasi besarnya dari tuition mahasiswa yang sangat tinggi, itu ada di perpustakaan. Jadi kita harus mau baca. Saya cerita nih sedikit, pada waktu saya di Inggris, saya ngambil S3, terus ada teman saya ngambil S2. Jadi dia ikut ujian. Pertanyaannya gampang. Satu lagi pertanyaannya. What is international law? Explain. Dikasih waktu 6 jam. Ya kan? Nah, teman ini dari Indonesia mikir, ini kan kebetulan juga dosen. Ini kan masalah gampang. Tiap semester juga saya ngomong seperti ini. Hukum internasional adalah ya aturan-aturan atau kaidah-kaidah. Udahlah kayak begitu. Itu dia bisa selesaikan dalam waktu 5 menit. Dia kerjain 5 menit. Ya. Sementara waktu yang disediakan 6 jam. Udah selesai, dia ketemu sama saya. Saya baru selesai katanya ujian. Gimana? Tahu nggak? Kalau ada muri di sini, mungkin saya akan tercatat sebagai siswa Indonesia yang bisa menyelesaikan soal 6 jam dengan waktu 5 menit. Wah, saya bilang, saya ketawa dalam hati saya. Tapi saya bilang gini sama dia. Saya bilang, nanti kamu balik lagi 2 jam. Lihat sama teman-temanmu, masih ngerjain. Ya udah, balik. Dia lihat, masih ngerjain. Udah pulang. Ntar 4 jam lagi lihat lagi, masih ngerjain. Jam terakhir, jam ke-6, dia lihat lagi. Wah, teman-teman katanya ngomel-ngomel, waktunya kurang. Dia bingung. Apa yang ditulis nih kan? Dia bingung. Nah, orang Indonesia kan, konteks Indonesia. Udah saya bilang sama dia, baca banyak doa aja lah, mudah-mudahan lulus gitu kan. Benar, hari A ternyata nggak lulus. Dia datang dong ke profesornya, protes. Prof, kenapa saya nggak lulus? Kalau jawaban seperti yang saya buat ini, kalau di Indonesia langsung saya kasih A. Saya ini dosen juga. Profesornya ketawa. Sebentar, itu pendapat siapa? Ini pendapatnya Profesor Mokhtar Kussumaatmadja. Beliau ini mantan Menteri Luar Negeri di Indonesia. Ditanya lagi sama profesor. Jadi cuma 1 buku itu yang kamu baca? Iya. Iya, lihat nih teman-temanmu. Dia tulis according to ini international law. According to itu international law. Artinya apa? They have done their research. Yes. Mereka pergi ke perpustakaan, dia baca. Kalau nggak percaya sama saya, nanti ini teman-teman yang mendengarkan podcast ini, Google deh international law, amazon.com. Lalu kemudian ambil tuh ya images.
Itu banyak buku-buku hukum internasional berbagai sarjana yang mengarang. Iya kan? Jadi kalau misalnya dibilang according to, artinya si profesor ini tahu bacaan dia banyak. Ya kan? Tapi kalau orang Indonesia cuma satu bacaan, itu juga udah males-males gitu kan. Betul. Ini belajar hukum apa-apaan nih kayak begini. Belum lagi katanya profesornya, kalau kamu cuma jawab according to ini adalah ini, I'm going to give you only a B. Loh, kaget. Kalau A gimana? You need to compare and contrast between satu pendapat dengan pendapat yang lain. Oke. Karena disinilah daya analitis kita. Iya. Ya kan? Setuju. Kayak misalnya ada yang nulis The Law of Nations, ya kan, hukum antar bangsa-bangsa. Apa bedanya sama international law? Oh, ceritanya zaman dulu. Karena yang berinteraksi itu bangsa-bangsa, bukan negara. Negara belum ada. Jadi kan ada analisa di situ. Nah, jadi kalau menurut saya ini bagusnya kita membaca. Saya tuh waktu di Jepang ke perpustakaan, ya kan? Saya katakan pada diri saya, iya saya dapat beasiswa. Harusnya kan tenang-tenang ngerjain yang lain. Ya enggak lah, orang beasiswa untuk sekolah, jadi harus ke perpustakaan. S3 dapat beasiswa. Kalau saya mau ngerjain yang lain juga bisa sebenarnya. Ya, kayak di Indonesia ikut S2, S3 dapat beasiswa, ya kan? Cuman ikut kuliah, habis itu dengerin kata dosen, nanti jawabannya sesuai dengan kehendak dosen, udah langsung A semua. Kalau di luar negeri nggak bisa kayak begitu. Kita harus ke perpustakaan, baca, ya. Disitulah kita dapat berilmu itu ya di situ, ya kan. Nah, jadi pada waktu itu saya banyak belajar, baca. Sampai pada satu titik, ya waktu itu saya ya usia 28 waktu di Inggris ya 28-29, saya tuh bilang teman saya usia segitu dia udah punya mobil bagus, udah punya rumah bagus, nah saya nggak punya apa-apa. Dalam hati saya, apa ya manfaatnya saya ini baca. Nah itu baru terjawab, ya. Itu setelah saya kembali ke Indonesia, sudah ada doktor, lalu banyak yang bertanya ke saya, apakah dari atasan, kalau misalnya saya di pemerintahan, ataukah masyarakat yang bertanya, apakah wartawan, itu yang namanya jawaban, itu kayak mengalir aja. Saya waktu itu bertanya-tanya, dari mana ya saya dapat ini semua? Baru saya sadar, oh ini dari baca waktu kemarin itu. Yang waktu itu sempat saya ragukan, ini bener gak nih profesi yang saya ambil ini? Kapan ini kayaknya nih saya ini kan kalau udah kayak begini. Nah, jadi dalam konteks seperti ini, saya menganggap bahwa baca itu penting. Bahkan saya waktu itu membaca tentang apa? Karena saya ikut S3 riset, membaca semua buku riset. Mau itu social research, mau itu legal research. Dan sampai di situ saya tahu, oh ternyata beda nih. Legal research itu tidak sama dengan social research. Bahkan kalau saya lihat di Indonesia ada mata pelajaran buku yang metode penelitian hukum. Itu untuk membuat skripsi, membuat tesis, disertasi, betul, bagus. Tapi kalau kita sebagai seorang lawyer yang harus mencari pasal, buku metode penelitian hukum, mohon maaf, nggak berguna. Tapi di Indonesia masih belum ada orang yang menulis buku-buku kalau di luar negeri judulnya legal research. Ya kan? Nah, ada yang tanya sama saya, kenapa Prof nggak menulis? Kalau saya menulis takutnya saya nggak dipanggil lagi mengajarnya kan. Di PKPA saya suka mengajar tuh penelusuran hukum. Penelusuran hukum itu sebenarnya kayak penelitian hukum. Tapi mungkin teman-teman profesi advokat mengatakan kalau nanti tulis penelitian hukum, takutnya yang hadir itu adalah teman-teman yang biasa menulis tentang metode penelitian hukum, yang menyiapkan peserta didik itu membuat skripsi. Padahal bukan itu. Kalau kita jadi lawyer kan, you need to find your law. You need to locate where your law is, itu kan? You need to read, you need to understand, and then yang terakhir you need to apply it untuk apakah nanti dalam bentuk membuat pendapat ke klien, membuat dokumen yang disubmit ke court ya seperti gugatan, jawaban gugatan, atau bisa juga dalam konteks drafting kontrak dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ya. Oke, Prof. Kita tadi udah ngobrolin banyak tadi khususnya tentang hukum internasional bidangnya Prof. Hik. Nah ini kita agak masuk sekarang terkait dengan isu-isu sekarang ini, Prof. Prof ya udah ngomong di mana-mana sampai
sekarang ini mungkin karena saking capeknya juga matanya juga jadi sakit. Iya. Yang pertama Prof, terkait dengan, karena ini isunya yang masuk case-nya yang masuk duluan adalah tentang Board of Peace yang kita gabung di Amerika Serikat. Ini juga saat ini sampai sekarang saya kira masih terbelah juga masyarakat, khususnya yang di grassroots itu kan membuat ini kan kita selama ini bilang bahwa Indonesia ini bebas aktif, politik bebas aktif. Kemudian ada satu katakanlah ini organisasi kah atau semacam perkumpulan kah atau yang diinisiasi oleh Amerika Serikat lewat Donald Trump, kemudian membuat yang dinamakan Board of Peace katanya untuk soal juga isu dengan Palestina, Israel Palestina, tapi kemudian Indonesia masuk. Dan saya ingat sekali waktu signing para negara itu kan lalu Prabowo yang disuruh megang itu kan, yang itu lalu Prof juga kritisi. Saya juga ngelihatnya juga nggak enak gitu waktu dia disuruh megang seperti itu. Nah, apa sebenarnya persoalan utama dari BOP ini Prof, dilihat dari kan kita udah ada UN juga yang selama ini juga jalan, lalu apa masalah utama yang perlu diketahui masyarakat dari sisi kacamata seorang pakar hukum internasional? Iya. Nah ini penting nih, yang tadi kita bicara soal literasi ya, kita harus baca dan lain sebagainya. Jadi memang dalam hidup saya, kalau mengomentari sesuatu atau melihat masalah gitu, saya harus lihat aturannya bilang apa, ya kan? Nah terkait dengan Board of Peace ini juga seperti itu. Jadi ini bermula ketika mungkin kita masih ingat lah, Trump mengatakan bahwa ini ada 20 poin proposal untuk perdamaian di Gaza. Ya, dan waktu itu memang disebarkan juga, bahkan dikonsultasikan juga ke kepala pemerintahan, termasuk presiden kita setelah sidang di Majelis Umum PBB yang disebut sebagai Club of New York. Nah waktu saya baca, bagus, saya juga setuju. Oh ini bagus nih ketentuannya dan lain sebagainya. Sampai pada satu titik nantinya setelah damai dan lain sebagainya, rakyat Palestina diberi hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan di poin 20 itu poin 19, poin 20 mengatakan bahwa nanti ada Amerika Serikat akan membantu supaya ada coexistence lah antara Israel dengan misalnya Palestina ini. Kan bagus. Udah, saya bilang ini bagus. Bahkan saya pernah diundang dalam FPCI, Community untuk Hubungan Internasional kayak town hall itu Pak Dino Patijala, saya ngomong gitu. Dan saya dikatakan, ini bagus ini. Saya dukung sekali dan lain sebagainya. Tapi asal ada komitmen dari Trump dan banyak negara gitu. Udah. Nah, 20 poin itu kemudian dibawa ke PBB. Dibawa ke Dewan Keamanan PBB dan kemudian di-endorse dengan resolusi 2803. Nah, kalau kita lihat nanti resolusi 2803 itu ada lampirannya yang ada 20 poin itu. Udah. Bagus nih progresnya. Nah, pada waktu ada pertemuan di Davos, itu kan pertemuan antara pemerintah dengan para pelaku bisnis lah, wakil pemerintah. World Economic Forum ya. Iya. Itu kan presiden kita datang. Kemudian juga banyak kepala pemerintahan, kepala negara yang datang, termasuk Trump. Nah, kok tiba-tiba kan ada penandatangan piagam dari Board of Peace. Kaget juga saya. Kok ada ini? Apa ini memang sudah siapkan sejak lama atau enggak? Ternyata kayaknya dibajak juga forum itu oleh Trump gitu kan. Akhirnya tanda tangan. Nah, setelah tanda tangan itu saya mencari piagam BOP-nya ini. Karena saya mau mengkaji, mau melihat. Saya cari-cari, saya baru dapat itu kalau nggak salah sehari atau 2 hari setelah penandatanganan. Dapatnya dari Times of Israel. Sampai hari ini juga kalau kita Google charter BOP nanti keluar nih full text gitu ya. Nah itu dari Times of Israel. Saya baca di situ. Ternyata apa? Isinya nggak seperti apa yang divisikan dalam resolusi 2803. Kalau kita lihat di pasal 2 dari resolusi 2803, itu ada 3 hal penting di situ. Pertama adalah Board of Peace itu sebagai transition administration, pemerintahan sementara. Yang kedua, dia memang kemudian diberikan status international legal personality, seperti kayak badan hukum itu dia cakap bertindak menurut hukum. Dan yang ketiga, itu dikaitkan dengan redevelopment dari Gaza. Ketika saya baca pasal 1 dari
Piagam Board of Peace, itu justru cerita bukan international legal capacity, tapi menjadi international organization. Suatu organisasi internasional yang tentu setara dong sama PBB. Padahal Board of Peace ini dikeluarkan berdasarkan United Nations Resolution. Ya, yang seharusnya ya dia nggak bisa jadi organisasi internasional sendiri. Belum lagi di situ nggak ada cerita tentang bahwa ini transition administration, pemerintahan transisi, nggak ada. Tapi justru tugasnya adalah menciptakan perdamaian di wilayah-wilayah yang terdampak pada konflik atau ancaman konflik, di wilayah-wilayah areas. Jadi nggak ada cerita Gaza. Ini lagi yang ketiga ini. Aneh pula saya bilang. Lalu saya lihat di dalam resolusi 2803, memang chairman itu nanti Donald Trump. Ya. Tapi chairman yang ada dalam resolusi 2803 ini kan dalam konteks ini ada pemerintahan sementara, chairmannya menurut 2803 adalah Donald Trump. Tapi yang ada di dalam BOP, chairman dari BOP yang kedudukannya di pasal 3 ya, itu mengatakan bahwa Donald J. Trump shall serve, dia akan menjabat sebagai chairman pertama. Separately, secara terpisah, dia juga akan mewakili pemerintah Amerika Serikat. Artinya di situ, Trump itu dia sebagai presiden Amerika Serikat yang mewakili Amerika Serikat, tapi lebih tinggi dari itu, chairman, dia ini secara pribadi. Betul. Nah, artinya apa? Kepala negara, kepala pemerintahan itu kedudukannya lebih rendah daripada chairman. Mau kita diposisikan seperti itu? Itu makanya saya sejak awal penolakan. Walaupun saya katakan bahwa kita sudah jadi anggota dari BOP, karena dalam pasal 11-nya dikatakan bagi negara yang sudah menandatangani, maka mereka harus sepakat bahwa untuk sementara ketentuan ini berlaku. Jadi kita tergabung. Sampai dengan kapan? Sampai dengan ada prosedur di dalam negeri, misalnya harus pengesahan ke DPR, dan ternyata DPR menolak, baru kita bisa keluar. Iya kan? Waduh, saya bilang kok ini beda. Belum lagi nanti kita lihat nih, chairman itu, waduh, perannya sangat luar biasa. Kalau kita di Dewan Keamanan PBB, itu ada negara bukan orang yang punya hak veto. 5 negara. Ini cuman 1 orang yang menduduki sebagai chairman yang punya hak veto. Misalnya dalam pengambilan keputusan, kalau nggak salah juga di pasal 3 dikatakan bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan mayoritas, yang hadir dan kemudian yang mengambil putusan yang punya hak pilih. Tapi ada buntutnya, dengan ketentuan mendapat persetujuan dari chairman. Gimana? Ada masalah pembubaran di pasal 10. Pembubaran hanya bisa dilakukan oleh chairman sesuai pertimbangannya. Lah, kok pribadi? Belum lagi dikatakan bahwa kalau nggak pertimbangan chairman bisa dibubarkan, tapi di tahun-tahun ganjil. Jadi kalau 2026 nggak bisa dibubarkan, 2027 bisa, 2028 nggak bisa, 2029 bisa. Oh, ini kaitannya sama Trump sudah tidak lagi menjadi presiden. Karena saya yakin kalau misalnya presidennya itu presiden Amerika Serikat itu dari Partai Demokrat, pasti dia akan keluar dari BOP ini. Dia bilang ngapain kita tunduk sama Donald Trump sebagai chairman. Nah, jadi menurut saya ini nggak benar nih. Jadi ibaratnya resolusi 2803 memberikan cek kosong tentang isi dari BOP. Nah, BOP itu yang kemudian ditulis sama Trump. Nah, lalu banyak dari tokoh agama bahkan yang diundang oleh Bapak Presiden di istana, dan kemudian juga para praktisi luar negeri itu mengatakan bahwa udahlah, ini kesempatan kita untuk ada di dalam, lalu nanti kita beri warna. Jadi seperti kayak kuda Trojan. Masuk, tapi nanti kita rubah gini-gini. Dalam hati saya, baca nggak sih piagam BOP ini? Kalau misalnya sekarang kan Israel sudah menjadi anggota dari BOP. Katakanlah Israel bilang, saya setuju Gaza dibuat damai, tapi jangan pernah berharap negara Palestina merdeka. Sementara
Indonesia termasuk juga negara-negara Islam berpenduduk Islam mengatakan Gaza damai, tapi harus ujungnya adalah two state solution. Ya. Sekarang Trump ada di tengah-tengah nih, lebih tinggi nih posisinya, punya hak veto. Pertanyaan saya, kira-kira yang didengar Indonesia dan teman-teman yang mayoritas atau Israel aja? Pasti saya yakin Israel. Wong sekarang aja perang ke Iran, itu kalau nggak ada desakan dari Israel, mungkin Trump masih belum mau masuk. Tapi sekarang ya dia dengan berbagai pertimbangan lah mengatakan bahwa ini sebenarnya Marco Rubio, Pete Hegseth yang atas pertimbangan mereka merekomendasikan bahwa kita masuk, dan saya melihat bahwa memang kita harus masuk ke Iran. Termasuk Jared Kushner itu, Prof. Jared Kushner yang dia sebut, ya, sama Steve Witkoff. Iya. Nah sekarang gimana? Kalau misalnya waktu penandatangan piagam BOP di Davos, itu Jared Kushner dia memaparkan 10 tahun yang akan datang Gaza itu seperti kayak Dubai. Wah, gedung-gedung mewah, nanti ada LRT-nya dan lain sebagainya. Dalam hati saya, 10 tahun yang akan datang, pertanyaan saya, orang-orang Palestina udah kaya-kaya tuh gimana? Apa dia nanti bisa beli nih rumah-rumah mewah, apartemen mewah, ya kan? Belum lagi kalau misalnya akhirnya developernya bilang, udah deh kita serahkan siapa yang bisa beli. Saya yakin pasti orang-orang Israel yang beli. Dan kemudian pemerintahnya akan memberikan subsidi kepada orang Israel. Sehingga apa? Masalah tanah itu jangan-jangan nggak ke rakyat Palestina. Apalagi kemarin ini ada undang-undang yang dikeluarkan oleh parlemen Israel, Knesset. Intinya mengatakan wilayah yang dicagar untuk rakyat Palestina berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB, itu katanya kalau misalnya ada rakyat Palestina yang dia nggak punya duit, itu bisa dijual ke warga Israel dan warga Israel boleh membeli. Tapi kalau kayak begitu kan berarti cagar itu menjadi wilayahnya orang-orang Israel kan gitu kan, warga Israel. Dan undang-undang yang sama seperti ini, apa nggak bisa diberlakukan 10 tahun yang akan datang ke Gaza? Kalau menurut saya bisa aja terjadi seperti itu. Lalu ketika ada jajak pendapat ya terhadap orang Palestina yang poin 19 Trump itu, mungkin semakin sedikit orang Palestina. Yang kedua, banyak juga orang Palestina yang ada di situ karena dia sudah hidup dengan mapan gitu ya. Ngapain punya negara sendiri? Orang sama Israel aja kita udah terfasilitasi. Ya kan? Akhirnya apa? Terlanggengkan itu. Bahwa penjajahan di muka bumi ini tidak terhapus. Betul. Itu kan tidak sesuai dengan Undang-Undang dasar kita pembukaan. Oke, Prof. Ini kan tadi yang Prof sampaikan terkait dengan chairman itu punya apa ya, kewenangan yang cukup besar, memang diatur sendiri oleh Donald Trump dan seterusnya. Nah, ini kan di dalam UN Charter seperti tadi saya udah agak menyinggung ngobrol ya, Prof. Di UN Charter itu kan ada prinsip sovereign equality of states. Itu kan katakanlah ini dikatakan sebagai organisasi internasional, kan itu tidak boleh seharusnya dikuasai, katakanlah dikuasai oleh satu orang lagi, bisa pribadi dan satu kepala negara. Gimana Prof melihat ini, dan apakah ini jelas pelanggaran pada UN Charter atau hukum internasional, dan bagaimana? Ya, kalau misalnya ditanya apakah ini bertentangan dengan UN Charter, pasal 2 khususnya, jelas bertentangan. Tapi kalau disepakati sama negara-negara, itu masalahnya. Gimana? Kan berlaku. Nah, cuman saya menduga karena pada waktu penandatangan itu kan dilakukan secara dadakan. Bahkan dalam satu wawancara Menlu Sugiono mengatakan bahwa kita pada saat itu, jadi kita nggak mempelajari secara seksama gitu kan. Nah, mungkin banyak negara juga kayak begitu. Dalam benak pikiran mereka yang menandatangani, mungkin dalam benak pikiran mereka ya, dugaan saya, itu masih resolusi 2803. Yang saya juga menyambut bagus nih. Tapi karena nggak melihat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam piagam, ya, anggapan, ayo sudahlah kita tanda tangan. Ya, baru setelah kita pulang mungkin dipelajari, rakyatnya pada rame semua. Tapi kalau yang negara-negara barat, mereka sudah lihat nih, kayak Prancis, dia bilang enggak, saya nggak mau. Akhirnya Trump marah kan, waktu itu dia bilang, udah saya kenakan nanti sampai 200%. Nah, misalnya seperti itu. Udah itu misalnya Kanada tadinya udah masuk.
Tapi karena pada waktu di forum Davos itu Perdana Menteri Carney mengkritik Trump dan lain sebagainya, akhirnya sama Trump karena dia chairman kan, punya kekuasaan yang absolut di situ, keluarkan. Saya bilang, mau kita nih Indonesia masuk di dalam forum seperti itu? Kalau saya sih nggak mau, saya nggak rela. Gitu. Dan ini agak terkait dengan teknis hukum internasional, Prof. Kalau misalnya jelas-jelas itu melanggar UN Charter, meskipun disetujui oleh banyak negara ini, lalu apa yang kira-kira bisa misalnya dilakukan oleh apakah ada mekanisme untuk misalnya against dengan BOP dalam konteks hukum internasionalnya dulu aja? Sayangnya tidak ada. Jadi ini dianggap sebagai organisasi internasional. Ya boleh jadi ini jadi tandingan. Tinggal sekarang apakah banyak negara-negara yang akan masuk ke sana atau tidak. Dan kalau sekarang Prof, misalnya ternyata setelah ditandatangani oleh Pak Prabowo, Pak Presiden, di dalam negeri kita banyak tekanan untuk kita segera keluar. Dan saya kira sampai ada meeting besar itu ya di istana, mengundang para tokoh, para mantan menteri luar negeri, dan seterusnya juga terakhir buka puasa bersama beberapa organisasi Islam yang kelihatannya menolak BOP. Lalu kita Pak Prabowo bisa mengakomodir apa dari desakan bahwa kita harus keluar dari BOP ini? Ya, yang pasti adalah dari pernyataan dari tokoh-tokoh itu kan mengatakan bahwa Bapak Presiden mengatakan kalau memang ini tidak bermanfaat, ya kita keluar. Tapi jangan sampai katanya kita tidak memanfaatkan ini, karena dalam perspektif Bapak Presiden mungkin mengatakan bahwa daripada kita teriak-teriak cuma ngomong dari luar, omong-omong aja, lebih baik kita ada di dalam, kita bertemu langsung sama Trump, sama Netanyahu, sama berdebat kan gitu, sehingga bisa memberikan warna. Ya tapi dengan catatan kalau piagamnya itu memungkinkan untuk perdebatan kayak begitu. Kalau enggak, chairman yang harus menentukan, terus kemudian juga ada Israel yang sudah posisinya nggak mungkin digoyahkan bahwa tidak akan ada two state solution. Ya buat apa? Dan itu memungkinkan nggak, Prof? Ada perubahan ketentuan dalam charternya BOP? Nggak ada, terserah sama chairman. Lalu nanti gimana tuh, Prof? Mungkin kalau misalnya kita tetap mau bergabung, tapi kita mau memanfaatkan kondisinya untuk katakanlah kita berargumentasi langsung dengan negara-negara. Ya buktinya sekarang ya, kan di situ kan areas affected by conflict. Yes. Sekarang kan ada perang di Iran. Itu kan harusnya wilayah Timur Tengah yang affected by conflict. Sekarang bisa nggak misalnya Bapak Presiden bilang sama Trump, Trump ayo kita bahas nih seperti kayak di Dewan Keamanan PBB. Karena ada masalah gini, ayo datang semua sidang darurat. Wah, perdebatan perwakilan Iran, perwakilan Israel, perwakilan Amerika. Wah, pangpung. Di BOP kemarin saya lihat waktu pertemuan pertama, ya kan negara-negara bilang bagus Trump, hebat, gini-gini. Terus yang kedua, ya komitmen kita. Cuman itu aja kok. Betul. Lalu gimana kita mau menginisiasi ada perdebatan kalau seperti itu? Saya kok nggak yakin ya. Kalau kondisi yang paling katakanlah kita akhirnya memutuskan untuk keluar, apa yang memungkinkan terjadi atau yang Trump atau BOP atau Amerika Serikat dalam hubungan kita dengan Amerika Serikat dan politik internasional kita, Bro? Oke, yang pertama adalah kalau kita mau exit nih, kita keluar nih setelah melihat kayak begini, apalagi Bapak Presiden dapat tekanan dari publik kan gitu ya, mengerus juga legitimasi Bapak Presiden, approval rating Bapak Presiden di mata masyarakat. Nah, diambil keputusan untuk kita keluar. Bisa, lihat aja pasal 11. Pasal 11 mengatakan kita memang sekarang sudah terikat dengan ketentuan piagam, tapi sampai dengan kan kita perlu mendapatkan pengesahan. Katakanlah ke DPR, lalu DPR bilang tolak gitu kan. Ya kita tinggal bilang Trump, mohon maaf ya, ini di Indonesia ditolak, berdasarkan pasal 11, maka saya sudah tidak lagi jadi anggota BOP. Selesai. Tapi konsekuensinya apa nih? Betul. Yang pasti Trump marah. Ya kan? Kenapa dia marah? Karena Indonesia, kamu kemarin bilang iya, sekarang enggak. Padahal saya udah bilang, Bapak Presiden Prabowo ini, he's a very tough guy. Saya puji-puji kamu. Kok sekarang kamu malah keluar itu gimana ceritanya kan? Mungkin dia bilang, saya kenakan tarif. Tapi ingat,
Mahkamah Agung Amerika Serikat Betul. sudah membatalkan kan kewenangan presiden sendiri untuk mengenakan tarif ke berbagai negara. Jadi saya harus katakan sama Pak Prabowo nggak usah khawatir. Ya kan? Kedua, pasti Trump itu akan menjelek-jelekkan presiden kita, menghina-hina seperti Perdana Menteri Spanyol yang tidak mau berpartisipasi dalam perang di Iran, bahkan nggak mau menyediakan pangkalannya misalnya, itu kan dimaki-maki sama Trump. Soviet, emang Trumpnya kayak begitu. Begitu. Iya. Yang penting Bapak Presiden lihat konstituen Bapak Presiden itu siapa? Rakyat. Betul. Lebih baik takut sama rakyat daripada takut sama Presiden Amerika Serikat, Trump. Ya, belum lagi Trump itu sekarang lagi digoyang. Bisa aja dia nanti di-impeach misalnya, bisa gitu ya. Kalau misalnya midterm election ternyata Partai Demokrat yang lebih banyak daripada Partai Republik, bisa. Dan itu Trump udah sangat khawatir. Dengan kondisi yang sekarang Prof, BOP ini beberapa minggu ini, apakah kita lebih, kalau Prof bisa menyarankan kepada Presiden, apakah jauh lebih baik kita keluar atau kita tetap bertahan dengan harapan tadi kita bisa memanfaatkan kondisinya untuk argumentasi? Kalau saya sih sejak awal saya bilang keluar. Harus keluar. Dan kelihatannya desakannya juga memang keluar sampai saat ini. Memang kemarin itu Pak Menlu mengatakan bahwa kita hold dulu. Ya, bahkan juru bicara Kemlu mengatakan kita hold dulu karena kita fokus untuk penyelamatan warga negara kita di Iran. Walaupun saya juga agak aneh juga, kok jauh banget loncatannya. Di hold ini BOP cerita tentang ini, kok masalah penyelamatan warga negara di Iran. Apa hubungannya? Kadang-kadang juga aneh juga nih pejabat-pejabat kita membuat pernyataan ya. Nah, harusnya ya kita hold, ya misalnya Bapak Presiden bilang di hold dulu. Itu dalam konteks apa ya? Mungkin menenangkan publik kita. Karena kalau saya lihat di Piagam itu nggak ada istilah di hold. Either you are in or you are out. Udah selesai itu aja. Prof, ini terkait juga dengan Iran, perang Iran, Israel dan Amerika Serikat itu. Kan ada juga ini karena berseliweran media banyak ya di media-media sosial itu kan, Presiden karena Iran sekarang sangat agresif khususnya di negara-negara tetangga di Timur Tengah untuk menyerang pangkalan-pangkalan minyak sekarang, bahkan sebelumnya pangkalan-pangkalan militernya Amerika Serikat. Itu lalu kemudian tiba-tiba presiden kita mau menjadi mediator untuk konflik itu. Kalau nggak salah hari kedua langsung ada isu itu. Lalu ada yang beranggapan bahwa mulai khawatir nih presiden karena Iran agresif sekali melawan yang sejalan dengan Amerika Serikat. Lalu dikaitkan lagi nih dengan kita baru-baru masuk di BOP seolah-olah kita juga agak bersebangan dengan prinsip politik internasional kita yang bebas aktif. Lalu kemudian ada juga peristiwa bahwa duta besar Iran untuk Indonesia datangnya ke mantan Wapres Pak JK instead of ke istana atau ke wakil presiden kita. Apakah ini ada kaitannya? Lalu sebenarnya kondisinya ini sekarang seperti apa Indonesia dalam konteks perang Iran dan Amerika Serikat Israel ini, Bro? Oke, jadi pertama ya, setelah perang itu kan ada rilis dari Kemlu. Memang di situ tidak ada negara yang dikutuk. Di situ dikatakan bahwa ya negara-negara harus melakukan deeskalasi, lalu kemudian merujuk pada hukum internasional, Piagam PBB, khususnya pasal 2 ayat 4 Piagam. Pasal 2 ayat 4 Piagam itu cerita bahwa setiap anggota wajib untuk menahan diri melakukan dalam hubungan internasional mereka menggunakan atau mengancam penggunaan dari kekuatan militer terhadap wilayah teritorial negara lain. Pasalnya udah ada, bagus. Cuman pertanyaannya siapa? Ditujukan ke siapa? Kan gitu kan? Nah di situ banyak yang rame gitu kan. Kok kita nggak tegas? Gitu ya. Nah memang setelah ketentuan itu ada bahwa Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Nah saya langsung berpikir jangan-jangan dulu pernah memang kalau misalnya dalam situasi kayak begini, saya mengatakan ya udah kita tidak berpihak, tidak mengutuk salah satu negara karena kita mau jadi mediator, gitu kan? Waktu Rusia lawan Ukraina misalnya gitu ya, bahkan perang di bulan Juni gitu ya. Nah mungkin Bapak Presiden mengatakan bahwa kalau kita mau jadi mediator kan nggak mungkin saya mengutuk Israel atau Amerika.
Jangan-jangan kalau saya jadi mediator, saya udah kutuk, kita datang ke Amerika, bukannya kamu kemarin udah ngutuk, kan kamu udah berpihak kepada Iran. Enggak, saya nggak mau. Nah, artinya kan nggak impartial gitu kan. Tidak punya keberpihakan lah gitu ya. Nah, mungkin itu. Tapi menurut saya, untuk kasus ini, saya mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tegas mengutuk Israel. Karena perang ini dimulai oleh serangan dari Israel ke Iran, ya kan? Lalu Iran membalas, dari situ terus kemudian Amerika masuk, ya terus kemudian Iran membalas ke 3 titik, Israel, kedua pangkalan militer Amerika yang ada di negara Teluk, dan yang ketiga ya kapal induknya Amerika. Nah, dalam konteks seperti ini, saya mengatakan bahwa apa alasannya Israel menyerang Iran? Kalau menurut Israel sih, kita melakukan preemptive strike. Preemptive itu kan sebelum saya diserang dengan senjata nuklir Iran, ya udah saya serang dulu, ya kan? Tapi ini agak kontradiktif. Kenapa saya katakan kontradiktif pernyataan dari Israel ini melakukan preemptive ini? Karena pertama, bulan Juni tahun kemarin itu Amerika Serikat dengan Israel mengatakan bahwa kita sudah meratakan pabrik-pabrik atau misalnya tempat-tempat untuk pengembangan senjata nuklir Iran dan pengayaan uranium. Artinya nggak ada lagi dong harusnya. Kok sekarang dibilang preemptif? Bahkan yang kedua, kan sebelum dilakukan penyerangan ini kan antara Amerika dengan Iran sedang bernegosiasi terkait dengan senjata nuklir Iran dan pengayaan uranium. Dan menurut Menlu Oman yang jadi mediator, itu udah ada terobosan dan tinggal dikit lagi. Tinggal stockpile dan lain sebagainya. Nah, kalau udah tinggal dikit lagi, kenapa diserang? Kan udah berkomitmen Iran tidak mau punya senjata nuklir. Kok diserang juga? Seolah-olah dia masih punya mengembangkan senjata nuklir dan akan digunakan. Nah, makanya saya katakan, dalam hal seperti ini, harusnya pemerintah membuat pernyataannya tuh lebih tegas. Bahwa Israel harusnya dikutuk, ya, dikendem atas serangan ke Iran. Nah, ini yang terus kemudian mungkin dari pemerintah Iran melalui dubesnya tuh bilang begini, ya awalnya ya kami mau terima nih tawaran Indonesia sebagai mediator, tapi tegas dulu dong siapa yang salah, kan gitu ya. Nah, kayaknya kita agak sedikit dikerjain juga. Walaupun hari berikutnya beliau mengatakan karena memang dari pemerintah Iran di pusat mengatakan bahwa kita tidak akan berkompromi dengan Amerika Serikat. Karena tadinya kan setelah pemimpin Iran dibunuh, ditewaskan oleh Amerika dan Israel, Trump tadinya mengatakan, ini loh saya udah berhasil nih membunuh, jadi kayak zaman dulu kan ditunjukin kepala, nih ke rakyatnya, saya udah berhasil. Nah sekarang boleh kita pilih pemimpin barumu, tapi harus sesuai dengan kehendak saya. Nah di situ Iran bilang, enggak, boleh pemimpin saya hari ini meninggal, tapi ini justru menjadi semangat perlawanan saya terhadap Amerika. Sehingga apa? Tawaran negosiasi nggak akan saya terima. Nah di situ kan berarti kan fungsi dari mediator tidak penting gitu kan. Nah jadi seperti itulah. Nah terus kemudian ya mungkin saya juga nggak tahu ya apa duta besar sebenarnya juga sudah mengontak protokol istana bahwa beliau ingin bertemu dengan Bapak Presiden. Tapi nggak tahu tanggapannya apa. Mungkin Bapak Presiden juga tersandera karena posisi kita di BOP. Ya kan? Nah, jadi banyak masyarakat bilang jangan-jangan kita tersandera nih. Betul. Karena di BOP itu ada Amerika Serikat, chairman-nya juga presiden yang sekarang menjabat presiden. Terus di situ juga ada Israel. Jadi kayak jangan-jangan Indonesia merasa awkward gitu ya. Galau gitu ya. Betul. Kalau kita menerima Iran nanti dibilang oh kamu berpihak dong sama Iran gitu ya. Sampai kan orang juga mempermasalahkan kenapa Bapak Presiden nggak mau datang ke kediaman duta besar Iran yang membuka kepada semua tokoh untuk menandatangani pada waktu Ali Khamenei meninggal gitu ya. Akhirnya kan baru beberapa hari setelah itu ada surat gitu ya dari Bapak Presiden yang disampaikan oleh kalau nggak salah Mensesnek. Nah mungkin seperti itu, tapi mungkin duta besar
Iran, berkontaklah sama Pak JK, sama Ibu Megawati, boleh nggak saya diterima? Oh ya silakan. Nah, akhirnya kan datang ke rumahnya. Dan apakah kondisi itu memang ada, Prof, bahwa tersandra gitu, bahwa kita baru masuk BOP tiba-tiba ada serangan, lalu kita agak susah bergerak Presiden gitu? Ini pertanyaan bagus, saya nggak bisa jawab. Karena saya orang hukum, nggak ada bukti-bukti kan gitu kan. Tapi kalau kesannya itu, kalau orang hubungan internasional biasanya bermain dengan kesan gitu kan. Bacaan-bacaannya. Ya kalau kesan atau bacaan-bacaannya sih kayaknya ke arah sana. Jadi tersandera, ya kan. Karena jangan sampai nanti Trump bilang, Prabowo, kenapa kamu kok sekarang berpihak ke Iran gitu kan. Dengan kamu datang, kamu bilang ini lain sebagainya. Kamu bahkan mengutuk Israel gitu kan. Nah, karena ada juga kaitannya dengan ART yang kita yang agreement on trade itu ya. Iya, reciprocal trade. Reciprocal trade itu mungkin dianggap bahwa kelihatannya kan soalnya kalau waktu tanda tangan sih Menko Perekonomian sih senyum-senyum waktu di Amerika Serikat itu kan, sehingga ada anggapan dari beberapa orang bahwa kita lagi tersandra nih dengan Amerika Serikat. Iya, tersandra itu terus kemudian dipuji-pujinya itu yang membuat jadi gak enak kan itu. Padahal ART itu kalau saya udah baca nih pasal per pasal, waduh, kok kayaknya kita nggak berdaulat gitu kan. Kedaulatan itu kungkung sama Amerika, dan ini yang dilakukan oleh Amerika terhadap Venezuela, terhadap mungkin Iran gitu ya. Bagaimana pemerintah-pemerintah itu berada di bawah Amerika Serikat, di bawah Trump. Maka saya tulis artikel di Kompas itu, dunia adalah saya. Artikel ini terinspirasi dengan Louis ke-14, raja di Perancis, yang mengatakan l'État c'est moi. Negara adalah aku, ya kan? Kalau Trump sekarang bukan l'État tapi le monde. Dunia adalah aku. Jadi saya yang menentukan. Jadi semua diatur sama dia. Saya lihat, gitu. Waduh, ini Indonesia, mohon maaf sekali ya. Kedaulatan kita itu benar-benar ditekuk lututkan. Tanpa rudal satupun didentumkan oleh pihak Amerika Serikat. Tanpa ada korban. Nah, dalam hati saya kok kayak begini ya. Tapi kita nggak boleh salahkan Presiden. Karena kan Presiden pada forum itu cuma menyaksikan. Betul. Yang salah siapa? Negosiatornya. Ya kan? Betul, setuju. Jangan-jangan kita bisa ditekuk lututkan kayak begitu. Karena di situ bilang, dalam waktu 2 tahun Indonesia harus mengikuti perjanjian 1, 2, 3. Ini kalau udah kayak begini, kedaulatan yang menentukan kita ikut dalam perjanjian internasional itu rakyat Indonesia. Betul. Atau pemerintah Amerika Serikat. Dikasih deadline lagi. Prof, kita balik sedikit terkait dengan, karena ini saya mau dalamin terkait dengan hukum internasional dalam konteks perang ini. Preemptive strike tadi itu kan dalam konteks hukum internasional itu batasnya sampai di mana, Prof? Sehingga preemptive strike itu bisa dilakukan. Jadi gini, kemarin itu di PBB ada special rapporteur, namanya Ben Sol. Dia dari Australia. Kalau saya tidak salah, saya nggak tahu masih atau enggak, tapi dosen di Universitas Sydney. Jadi special rapporteur. Dia mengatakan bahwa terkait dengan perang ini, yang namanya preemptive strike itu tidak dikenal dalam hukum internasional. Meskipun dalam praktek itu sering digunakan oleh Israel. Bahwa saya ini, kan Israel dikelilingi oleh negara-negara Islam lah katakanlah gitu ya. Dan dia merasa bahwa saya ini rentan untuk diserang. Jadi kalau saya melakukan serangan ke negara-negara Islam tertentu, itu dalam konteks bahwa preemptive dan menjaga keberadaan saya, ekstensialitas saya. Karena kalau mereka serang, saya udah selesai nih. Ya kan? Nah, maka dia selalu mengatakan kalau dia menyerang ke negara tertentu, dia bilang ini adalah preemptive strike. Padahal seperti disampaikan oleh Ben Sol itu, sebenarnya dalam konteks hukum internasional tidak dikenal. Karena kalau saya baca di pasal 51 Piagam PBB, di situ kan hak untuk membela diri. Di situ ada kata-kata, ya, kalau armed attack occurs. Kalau armed attack itu serangan bersenjata itu terjadi, artinya harus nyata, nggak bisa preemptif. Ya kan? Itu tafsiran dari Israel aja yang mengatakan bahwa preemptif itu diperbolehkan. Jadi nggak ada istilah preemptive strike itu bahkan dalam hukum internasional. Walaupun dibahas dalam jurnal dan lain sebagainya, tapi kan belum menjadi istilah kita nih hard law, gitu kan? Belum ketentuan yang memang mengikat
negara-negara lah kira-kira seperti itu. Ya. Nah ini kita agak geser sedikit Prof ke sisi hukum humaniter internasional Prof. Dampak perangnya. Ya. Prof lihat gimana hukum humaniter ini apakah diakui dalam konteks penyerangan Israel Amerika Serikat sekarang ini dalam konteks perang ini apa tidak? Kayaknya nggak ada yang matuhi ya, baik itu Iran, Amerika maupun Israel. Bahkan yang Amerika ini kaitannya dengan Tomahawk yang dikirim ke sekolahan. Sekolah yang disebut sebagai collateral damage katanya. Iya, tapi sekarang nggak collateral damage karena sudah dilihat nih bahwa dijatuhkan memang di sana, jadi sudah ditarget gitu ya. Nah, itu dipermasalahkan. Tentu juga dari pihak Iran kan ada juga rudal-rudal atau drone yang tidak secara spesifik ke instalasi militer. Kalau dalam perang tuh harusnya instalasi militer. Mereka-mereka yang militer, tapi kalau orang-orang sipil nggak boleh jadi sasaran. Tapi ini juga ada. Nah, kalau Israel juga kayak begitu, sama juga gitu ya. Nah, dalam konteks seperti ini, sebenarnya hukum humaniter internasional itu ya banyak dilanggar, nggak dipatuhi. Nah, tapi baru muncul hukum humaniter internasional itu biasanya setelah perang usai. Nah, baru nanti ada peradilan, benar nggak dia melakukan kejahatan berupa kejahatan perang dan lain sebagainya. Tapi dari pengalaman yang saya lihat, kalau negara besar seperti Amerika, walaupun dia kalah, bisa aja dia terbebas, terjadi impunitas. Nah, misalnya waktu mereka kan kalah di Vietnam, Amerika Serikat, ya kan? Pertanyaan kita, apa ada peradilan untuk para prajuritnya? Kalau kita nih di Indonesia, boleh dibilang waktu jajak pendapat, itu kan boleh dibilang Indonesia kalah, karena rakyat Timur Timur menghendaki berdirinya negara Timur Leste. Ada nggak peradilan? Ada, pengadilan HAM kita ya, petinggi-petinggi pada waktu itu yang ada di Timur Timur itu disidang semua, ya walaupun tidak terbukti gitu ya, tapi ya disidang ada. Jadi orang bilang bahwa hukum humaniter ini atau hukum perang ini berlaku hanya terhadap mereka yang kalah perang. Dalam konteks BOP dan dalam konteks perang ini Prof, sekarang apa yang perlu dalam konteks juga politik internasional, apa yang perlu Presiden tegaskan dan baik terhadap kita ke dalam negeri maupun dia ke luar negeri? Apa yang perlu dia tekankan, sikap kita itu Indonesia harus bagaimana sekarang, Bro? Ya, kita tentu harus melihat ya peristiwa ini, dan ya kalau misalnya memang ada yang salah ya kita harus mengutuk gitu ya. Sekarang ini jadi perdebatan nih. Jadi waktu Iran menyerang saya lupa ya, Bahrain atau di Qatar begitu ya. Itu Iran dikutuk. Ya. Tapi dipertanyakan sama Iran. Giliran saya menyerang gitu kan, karena ada pangkalan Amerika di sana dan kena ke tempat-tempat tertentu, saya dikutuk. Tapi ketika Israel menyerang saya, Amerika menyerang saya, nggak ada kutukan. Ini gimana ceritanya ini kan? Ya memang kalau resolusi yang ada kaitan dengan Amerika atau Israel pasti diveto sama Amerika, pasti nggak keluar. Tapi kalau misalnya ke Qatar kan mungkin Amerika justru wah iya nih Iran yang melakukan, jadi kita kutuk. Nah ini yang kita juga harus hati-hati ya dari sisi pemerintah kita. Kalau menurut saya sekarang ini kita sudah nggak bisa banyak berbuat, ya kan? Perang itu udah jalan terus. Betul. Nah mungkin kita perlu antisipasi kalau perang ini berkepanjangan dan di antara mereka ada yang udah lelah gitu ya. Atau dari mereka udah lelah karena nggak ada anggaran lagi, rudal udah habis dan sebagainya. Tapi mereka nggak mau bilang udah dah saya nyerah gitu kan, karena dianggap kalah kan. Nah mungkin mediator akan penting. Nah mungkin nanti Bapak Presiden bisa ada di situ. Tapi sekarang fokus kita adalah ke kondisi di Indonesia. Karena dampak dari perang ini, Selat Hormuz tertutup, harga minyak jadi tinggi, ya kan? Lalu kemudian ini kan berdampak kepada kita. Mana sebentar lagi kita akan ada Lebaran. Pak Bahlil bilang tangki-tangki minyak kita yang dari misalnya kita impor itu hanya bisa bertahan untuk 21 hari, ya kan? Nah ini harus kita pikirkan. Memang Bapak Presiden bilang ya udah kalau bisa nanti WFH aja, work from home, jadi mengurangi penggunaan mobil ya yang pakai BBM dan lain sebagainya. Ya oke. Ya, tapi harus ada sensitivitas dari para menterinya nih bahwa ini masalah dalam krisis nih. Ini yang
saya lihat ada beberapa menteri masih ya berdebat lah. Oh, itu kan ahli-ahli di luaran sana bilang saya salah, saya ini nggak salah. Udahlah nggak usah ngomong kayak begitu ya. Atau misalnya dari KSP seolah-olah cara pandangnya jangan kayak begitu, begini-begini. Jadi kesannya itu komunikasinya itu kok kamu nggak lebih berpihak pada rakyat Indonesia atau negara Indonesia, tapi ke Amerika Serikat, ya kan, ke Israel bahkan. Betul. Nah ini yang harus hati-hati kalau menurut saya, ya. Dan itu pasti saya yakin nggak dikendaki oleh Bapak Presiden kalau kayak begitu itu. Baik. Dari konteks sekarang ini aja, Prof, karena Prof guru besar di hukum internasional. Tadi juga saya pernah ceritakan, pertanyaannya sederhana, hukum internasional itu karena kalau kita bandingkan dengan hukum nasional ya, Prof. Mungkin bukan dalam arti kepastian hukumnya lebih pasti, tapi mekanismenya lebih jelas untuk menegakkan hukum nasional. Kalau hukum internasional ini kan selalu bergantung pada negosiasi politik internasional, apalagi ada negara-negara superpower, ada hak veto. Is international law gitu kan. Apakah itu internasional itu hukum? Hukum, ya. Gitu. Ya, gini, pertama jangan generalisir dulu. Karena gini, hukum internasional kelihatannya tidak berfungsi, tidak berperan. Itu kalau kaitan dengan masalah keamanan, perdamaian. Itu ya seperti sekarang inilah ya. Susah. Tapi kalau kita bicara bahwa ini perlu nih kesepakatan-kesepakatan, misalnya yang paling gampang tuh kalau naik pesawat udara. Kalau nggak ada kesepakatan yang dibuat oleh hukum internasional, misalnya pilot harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Itu bisa keselamatan bisa habis itu. Ya, misalnya saya pakai bahasa Jawa, Richard pakai bahasa Batak. Gimana itu? Itu dalam Indonesia aja ya kan. Nah, itu kan harus ada bahasa kesamaan. Maka kalau kita even di penerbangan nasional, itu pilot komunikasinya dengan orang-orang cabin krunya itu pakai bahasa Inggris, ya kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya bagus hukum internasional. Tapi kalau udah masalah perang, masalah keamanan, perdamaian, nah ini yang orang banyak meragukan. Nah, memang kalau dalam konteks seperti itu, hukum internasional nggak bisa disamakan dengan hukum di nasional. Karena kalau hukum nasional itu ada pengadilan, ada yang bisa memaksa gitu kan. Tapi kalau hukum internasional tuh saya selalu mengandaikan seperti kalau kita di dalam ruang kelas, tapi nggak ada dosen, ya kan? Semua mempunyai hak yang sama kan? Artinya mereka ya berdaulat. Kalau ada ketua kelas, ya ketua kelas mengkoordinir aja. Tapi dia posisinya nggak lebih tinggi daripada kita kan? Nah, jadi hukum internasional seperti itu. Tapi kalau hukum nasional itu ketika dosen atau guru datang di kelas. Kalau beliau bilang diam, semua diam gitu kan. Kalau nggak ada diam, saya kasih sanksi. Itu bisa. Tapi kalau hukum internasional nggak bisa kayak begitu. Ketua kelas juga, kamu saya kasih sanksi. Nah, walaupun kita sepakat nanti ya, kalau ada yang salah kita kasih sanksi. Yang dikenakan sanksi enak aja loh. Ayo kita berantem gitu. Nanti cari balaknya dia teman-teman kan. Nah itu kalau kita bicara hukum internasional. Nah, yang kedua, saya selalu bilang bahwa hukum internasional dalam konteks seperti itu paling banter. Dimanfaatkan itu untuk membenarkan tindakan suatu negara. Ya, jadi kalau misalnya saya melakukan preemptive strike, pakai pasal 51. Tapi kan pasal 51, ya tapi kan ini tafsirannya agak beda. Nah, misalnya digunakan seperti itu aja. Hukum internasional. Jadi untuk sebagai pembenar dari suatu tindakan negara. Tapi belakangan ini kita tahu nih, Trump bilang, saya nggak butuh hukum internasional pada waktu dia menyerang Venezuela, ya kan? Jadi semua itu yang menentukan siapa? Moralitas saya. Wow, ngeri nggak? Maka Kanselir Jerman memberi pernyataan sekarang ini dalam situasi sekarang ini, maka setiap negara harus mempersenjatai diri mereka masing-masing dengan mengantisipasi kalau mereka diserang. Ya. Itu artinya kita kembali ke zaman kalau di Amerika zaman koboi. Setiap koboi itu akan membawa senjatanya, karena dia nggak tahu kapan dia akan menghadapi persengketaan yang kemudian lawan akan menggunakan senjata. Dia juga harus bisa menggunakan senjata, ya kan? Memang kalau udah kayak begitu, hukum internasional akhirnya harus saya rubah nih mata kuliahnya, jadi hukum rimba. tapi jangan kita sampai ke arah sana, karena ini fenomena yang sekarang ini, karena mungkin karena Trump yang menjadi presiden di Amerika Serikat. Tapi suatu hari nanti kalau Trump tidak menjadi presiden, mungkin Amerika Serikat akan kembali kepada nilai-nilainya yang selalu mengedepankan hukum internasional.
gitu kan, multilateralisme. Sekarang dalam situasi seperti ini, Cina yang dulu dituduh-tuduh, wah ini negara yang tidak mematuhi hukum internasional ini dan sebagainya. Sekarang justru seperti kayak Amerika zaman dulu, Cina itu selalu bicara nggak boleh diserang Iran karena ini tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dan sebagainya. Sebenarnya Amerika nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Seperti itu. Prof, ini kita di pertanyaan terakhir biasanya saya lebih masuk pada trivial questions. What makes you happy, bro? Sebenarnya a lot of things ya, banyak hal ya. Kalau sekarang sih cucu yang membuat saya happy karena ada 3 cucu saya. Tapi gini, kalau misalnya dalam hidup saya ini, sebenarnya saya tuh merasa senang, bahagia gitu ya. Kalau hidup saya tuh berarti, tidak hanya untuk saya sendiri, tapi untuk keluarga kecil, keluarga besar, bahkan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu saya merasa bahwa menjadi dosen itu bukan pilihan yang saya sesali, tapi justru inilah pilihan yang paling tepat untuk saya. Bahkan kalau istri saya suka ditanya sama teman-temannya, itu suamimu Sabtu, Minggu kadang-kadang keluar kota, pergi jauh dan sebagainya. Gajinya berapa sih dikasihnya gitu? Digajinya sih ya sedikit, nggak banyak-banyak gitu ya bawahnya. Tapi karena ini passion gitu ya, jadi saya seneng aja. Makanya istri saya bilang, udahlah kalau tanya dia itu bukan kerja itu, tapi hobinya gitu kan. Hobi. Itu yang paling enak, Prof. Iya paling enak. Ngerjain hobi dibayar. Nah itu hobi dibayar. Gitu. Biasanya kita membayar untuk menekuni hobi kita kan. Nah misalnya lari. Kalau misalnya larinya mau keluar negeri segala kan bayar kan kita. Tapi kalau saya mengajar, emang hobi saya ngajar. Ya udah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga menginspirasi orang gitu ya. Oh iya nih kayak begini nih. Terakhir apa Prof? Pesan Prof khususnya pada sekarang nggak ngomongin hukum internasional, tapi konteks sektor hukum kita yang masih rumit juga, dan apalagi soal penegakan hukum. Apa pesan Prof khususnya pada sarjana-sarjana hukum muda, Bro? Ya, kalau saya sih 3 hal ya. Bahwa hukum kita harus diperbaiki. Dan itu terpulang pada siapa? Sumber daya manusianya. Saya terus terang di angkatan saya, angkatan 80-an, mungkin juga 70-an, itu kita tidak mendapatkan sumber daya manusia yang bagus-bagus. Kecuali saya. Enggak, bukan gitu. Tapi karena apa? Di masa-masa itu, yang pinter-pinter dan orang yang bagus-bagus itu masuknya di kedokteran. Karena pasti pilihan pertama kedokteran, ekonomi, teknik gitu kan. Baru kalau yang nggak diterima di mana-mana, daripada nggak kuliah, masuk fakultas hukum. Jadi di situ berhukumnya sumber daya manusia di Indonesia itu lemah sekali. Ya kan? Jadi kalau misalkan justru mereka yang mengeksploitasi hukum. Ya bukan hukum bisnisin hukum katanya. Nah itu. Tapi kalau kita punya passion yang tinggi terhadap hukum dibegitukan, ya dibisniskan, di ini dan sebagainya, pasti kita akan berteriak. Ini nggak benar nih. Nah tapi sekarang setelah tahun 2000-an mungkin gitu ya, itu justru banyak siswa-siswa yang bagus itu ngambil hukum. Bahkan kalau di UI yang saya dengar, tadinya hukum itu ya nggak dilihat lah gitu. Tapi sekarang ya kalau kedokteran pastilah nomor 1 selalu. Kita bersaing sama fakultas ekonomi bisnis. Ya, jadi orang yang pintar-pintar juga yang masuk di hukum ini. Itu satu. Ya, saya berharap. Dan ini juga nanti kaitannya setelah lulus. Ya, yang pasti kalau mau pinter dan pendapatannya oke, ya jadi lawyer lah kan gitu ya. Tapi kan nggak mau nih jadi jaksa. Kenapa? Udah pinter dilempar ke jauh-jauh hakim gitu kan. Tapi menurut saya ini harus kasih insentif. Seperti sekarang presiden mengatakan jadi hakim, 0 pengalaman, itu udah gajinya saya 40-an juta. Iya kan? Tapi mau harus dilempar ke daerah. Nah nanti di daerah itu mereka belajar. Tapi kalau mereka nanti sudah bagus, itu pimpinan harus tarik mereka yang bagus-bagus ke Jakarta. Suruh mereka kasih tantangan.
Karena kalau orang pinter nggak dikasih tantangan, busuk juga. Busuk ya. Tapi kalau misalnya orang pinter ini dilempar ke kota dan lain sebagainya, kalau di daerah mungkin kan nggak ada masalah saham ya. Masalah. Ya. Tapi nanti kalau misalnya agak di tempat-tempat yang ramai begitu ya, di kota-kota besar gitu, pasti ada masalah sengketa saham. Nah di sini perlunya. Demikian juga jangan jaksa seperti itu. Jadi yang saya ingin pesankan kepada anak-anak muda, ya, Anda harus punya passion. Ya, Anda harus punya keinginan yang sangat besar untuk memperbaiki hukum kita. Jauhkan itu intervensi uang, intervensi kekuasaan, ya kan? Anda harus cerdas, harus pandai, ya. Itu nomor 1. Nomor 2, terhadap hukum di Indonesia, saya tentu berharap bahwa kita harus menjalankan hukum ini dengan baik di seluruh wilayah di Indonesia. Karena yang saya lihat sekarang ini, ya di Jakarta mungkin ya polisinya bagus, mungkin jaksaannya juga bagus-bagus. Tapi kalau sudah sampai daerah-daerah, waduh, sulit. Dan kedua juga karena wilayah jauh-jauh kan, kayak misalnya gini, kan pengadilan tipikor itu hanya ada di ibu kota kabupaten atau kota, ya kan? Kalau di Jakarta itu kan di PN Pusat misalnya dari Kejaksaan Negeri Selatan atau Utara gitu, membawa pelaku gitu ya, ngoeng ya 3 jam lah paling banter gitu, paling lama lah gitu ya, paling lama. Tapi coba kalau misalnya kita bicara di Papua, ya kan, atau di Sulawesi, dia di kabupaten, ini di ibu kota provinsi kan, bukan ibu kota kabupaten kota, tapi ibu kota provinsi, kan jauh, berapa jam, siapa yang bayarin, dan lain sebagainya. Nah jadi menurut saya, lihatlah hukum itu jangan merepresentasi hanya Jakarta atau kota-kota besar, tapi seluruh Indonesia. Ya. Dan terakhir, saya berharap bahwa kita bangun budaya hukum bagi masyarakat kita. Budaya hukum ini nggak cuma sekedar gini loh, kita takut sama aparat penegak hukum, ya kan? Wah pakai helm karena ada polisi. Nah ini harus udah timbul di masyarakat kita. Ya kalau dulu zaman Pak Harto tuh ada program namanya Kadarkum, ya keluarga sadar hukum. Mungkin hal yang seperti itu juga harus dibuat, digerakkan lagi, ya, digelorakan lagi. Karena saya pernah ke daerah di Lombok Tengah. Itu yang namanya orang naik motor nggak pakai helm semua. Itu kalau misalnya polisi saya tanya kenapa nggak pakai helm, waduh Pak susah Pak, kita mau kasih tilang juga pasti dia ngelawan sama kita kan. Nah ini yang karena apa, budaya hukumnya, budaya bahwa kita nggak boleh lagi mendasarkan pada kepatuhan kepada raja dan kepatuhan kita adalah pada hukum. Bagaimana kita bisa berhukum? Jadi 3 itu sih. Terima kasih banyak Prof waktunya. Terima kasih Richard. Semoga Prof sehat selalu. Amin. Terima kasih. Sehat selalu Prof. Demikian teman-teman diskusi saya dengan Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.